Shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita, penyertaannya yang sempurna dan pemeliharaannya yang ajaib dalam hari ini. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Kita mau datang dengan hati yang menyembah, sebab Tuhan yang terus ada bersama dengan kita di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan, sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami jalani hidup kami bersama, menikmati kebaikan-kebaikan di dalam hadirat. Sebab ada kekuatan baru yang kau beri bagi kami. Kami bersyukur, kami datang kepadamu bagi kami. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Kau sanggup kabur sampai sertaku. Kau sanggup bimbang, kau di dalamku. Kau sanggup cemas, kau penghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baik dalam hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
Ku percaya bangsaku takut pada sertaku. Bangsaku kita dari dalamku. Bangsaku cemas kau penghidupanku. Saat ku menghadap kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baik. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baik. Sekali berkatakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baik. Hidup kami memuji, kami nyanyikan haleluya, puji namamu yang ajaib, namamu yang ajaib. Nama yang berkuasa di bumi di surga selamanya. Kami puji, kami sembah. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami, sebab Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan dan tak pernah biarkan kami.
Engkau selalu ada dalam hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari. Engkau Immanuel beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tak pernah membiarkan kami. Selalu ada bersama kami. Kami tak pernah sendiri. Bersama kami. Karena Kau yang bertindak, beri pertolongan bagi kami. Kau yang mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup. Nyatakan pertolongan bagi kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Selalu baru setiap pagi, kasih setiamu tak habis-habisnya rahmat. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya.
Terpujilah nama, terpujilah namamu. Kami meninggikan nama. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah nama. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalammu, kami tenang di dekatmu. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami aman di dalammu. Sekalipun di sekeliling kami bergelora, sebab Engkau perlindungan yang teguh, kota benteng yang kuat. Engkau tubuh pertahanan kami, menara keselamatan. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Kami terus tinggal di dalammu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Pujilah namamu. Biarlah kami terus tinggal di dalam naungan-Mu. Engkau lingkupi kami. Ya, dengan saya, amin. Dan dengan kuasa di saat badai menggelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Lingkupi kami Tuhan. Amin. Dengan sayang
yang dengan kuasa bisa bergabung orang ku akan tetap bersama Bapa kerja atas semesta ku terus aman di saat badai menggelora dia akan terbang bersamaku Bapa Raja atas semesta ku terasa aman ku terasa aman ku terasa Biarlah kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Sebab Engkau Allah untuk batu keselamatan kami. Engkau yang menaungi kami dengan kasih dan kuasa. Engkau yang melingkupi kami dengan kesetiaan. Sehingga kami tidak akan goyah oleh karena apapun. Karena Engkau setia bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Eh, hari ini kita sudah sampai di pasal yang keempat dari kitab Yeremia. Perikop yang pertama ini tentunya adalah sambungan dari perikop terakhir dari kemarin Yeremia 3 tentang temanya tentang umat yang akan datang di Sion. Saya akan bacakan bagi kita perikop yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, jadi kita tahu bahwa kembali lagi ya, bahwa bangsa Yehuda menjauh dari Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Dan untuk
kesekian kalinya Tuhan mengundang kembali ya untuk supaya mereka datang kepada Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, ayat 1 mengatakan, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Ya. Nah, harusnya kan bangsa Yehuda ini mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Ya. Di ayat yang kedua juga ditegaskan ya, kesungguhan mereka untuk mengalami pertobatan ini pada waktu itu tentu perlu dikuatkan, dibuktikan dengan sumpah di dalam kesetiaan ya, di dalam keadilan dan dalam kebenaran demi demi nama Tuhan yang hidup ya. Walaupun bagi kita zaman sekarang tentu eh, sumpah-sumpah yang seperti ini eh, tidak lagi berlaku ya. Tapi pada zaman itu tentu kita tahu bersama bahwa itu penting sebagai komitmen bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada waktu itu ya. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kalau mereka bertobat ya, sesungguhnya dimulai dengan sesuatu yang baru ya. Dikatakan bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri yang tumbuh ya. Karena pertobatan selalu dimulai dengan melakukan hal-hal yang baru. Nah, apa poin yang bisa kita pelajari dari ini ya? Kita bisa melihat bagaimana untuk sampai kepada pertobatan yang sejati ya, bangsa Yehuda ini harus membayar harga yang mahal ya. Mereka akhirnya dijajah dan dihancurkan oleh bangsa Babel ya. Tentu ini bisa dibilang sudah terlambat bagi bangsa Yehuda ya. Karena seandainya dari dulu mereka mau mentaati Tuhan ya, mereka tidak perlu mengalami hal yang menyakitkan, yang mengerikan, yang mengalami pembuangan dan mengalami kehancuran. Nah, tentu apa aplikasinya bagi kita ya? Tentu ini menjadi semacam gambaran atau semacam peringatan yang penting bagi kita, peringatan yang keras bagi kita bahwa eh, jangan sampai kita terlambat untuk kembali bertobat, datang kepada Tuhan ya, untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang salah dan berpaling kepada Tuhan ya. Jadi mari kita segera kembali kepada Tuhan ketika Roh Kudus atau sahabat-sahabat kita mengingatkan kita, ketika firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai kita terlambat ya, sehingga hidup kita harus dirombak ulang seperti Yehuda ini ya. Kita tahu prinsipnya adalah bahwa kesempatan dari Tuhan ya tidak pernah berakhir. Kesempatan daripada Tuhan itu selalu ada. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa waktu kita itu yang terbatas. Waktu kita tidak selalu ada. Waktu kita eh, kita ini punya batas waktu ya. Walaupun kita tahu bahwa kasih Tuhan ya, kesempatan daripada Tuhan itu selalu tersedia bagi kita, tapi masalahnya adalah waktu kita juga yang harus kita ingat itu terbatas bagi kita. Perikop yang kedua, Yehuda mendapat ancaman dari utara. Ayat yang kelima, saya bacakan, beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita.
Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dan kejahatan dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Jerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang, mereka mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku. Jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Ayat 29, oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengkap-mengkap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ya, tentu eh, perikop ini menarasikan atau menggambarkan sebuah keadaan yang sangat mengerikan ya, kehancuran yang dinubuatkan kepada Yehuda kalau mereka tidak bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat ya. Tentu banyak sekali yang bisa kita
ambil setiap ayat-ayat yang cukup menarik ya bagi kita, tapi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama ya, dari kisah ini tentu kita belajar satu hal yang cukup penting dan sudah kita sering bahas, sering diingatkan, tapi sekali lagi hari ini kita diingatkan kembali ya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya ya. Kita harus mengingat bahwa Tuhan itu betul Dia adalah Maha Kasih, tetapi tentu juga kita harus ingat bahwa sekali lagi Tuhan juga adalah Maha Adil ya. Dia kasihnya besar, tapi dia juga tegas, dia juga disiplin, ya. Dia juga menuntut keadilan bahwa apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya, ya. Mengapa Yehuda eh, akan mengalami hal yang sangat buruk, ya, sebagai malapetaka dan kehancuran bagi mereka, ya, dikabarkan sebagai singa yang bangkit dari belukar dan akan memusnahkan bangsa-bangsa ya, akan menjadi negeri yang tandus, akan menjadi kota dengan puing-puing yang tidak bisa lagi didiami ya. Karena kalau kita baca ayat yang ke-18, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Jadi semua terjadi bukan tanpa alasan, tapi semua karena apa yang telah dilakukan Yehuda ke pada waktu itu ya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita ya. Sekali lagi, tentu mari kita resapi, mari kita ingat selalu bahwa apapun yang kita lakukan semua ada konsekuensinya. Oleh karena itu, mari kita apa menjaga hidup kita supaya kita tidak lari daripada jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari, yang saya dapat adalah bahwa eh, di ayat yang ke-14 dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Jerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu, ya. Jadi, mari setiap hari supaya kita hidup selalu di dalam pertobatan-pertobatan setiap hari. Karena dikatakan kalau kita membersihkan hati kita dari kejahatan, maka kita akan diselamatkan dari malapetaka ya. Segeralah bertobat ya, segeralah cepat sadar, segeralah kembali kepada Tuhan ya. Eh, Kalau kita diingatkan ya, kalau kita eh, di apa namanya ya diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus ya. Kuncinya apa dikatakan? Periksa selalu pikiran-pikiran kita atau hati kita ya. Sekali lagi kita diingatkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 bahwa kita setiap hari mari mempersembahkan tubuh kita yaitu pikiran-pikiran kita kepada Tuhan. Karena dari situlah segala sumber kejahatan yang bisa kita lakukan ketika kita membiarkan pikiran-pikiran kita lari daripada norma-norma firman Tuhan. Jadi pesannya yang kedua adalah mari Bapak Ibu, teman-teman semua ya, kita selalu hidup di dalam pertobatan setiap hari. Yang terakhir yang saya soroti adalah ayat 23 sampai ayat yang 26. Yeremia mengatakan seperti ini. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Ayat 26, aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Yang saya dapatkan adalah bahwa eh, Yeremia eh, melihat dengan benar, melihat dengan sungguh-sungguh, ya, ternyata apa yang dia lihat eh, berbeda mungkin dengan apa yang dilihat oleh orang-orang lain, ya, bahwa kenyataannya tidak seperti yang dilihat oleh orang lain. Jadi ada kata aku melihat ternyata, ya.
Nah, saya mengambil pelajarannya adalah bahwa mari dalam hidup ini kita memiliki cara pandang dari Tuhan atau cara pandang surgawi, ya, bahwa eh, cara pandang surgawi, ya, tentu jauh berbeda daripada apa yang dunia ini bisa lihat, ya, tidak sama dengan apa yang dilihat oleh orang lain, ya. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan seperti ini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Tentu kita bukan memikirkan nanti waktu yang ketika kita ada di surga, bukan itu mungkin maksud daripada ayat ini. Tetapi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya adalah mari kita memiliki cara pandang atau cara pikir surgawi, ya. Kita melihat dari atas, ya. Sama seperti kalau kita eh, apa itu namanya itu yang bermain labirin itu, ya, kita mencari jalan keluar, ya, karena kita ada di bawah kita sulit mencari jalan keluarnya, pintu keluarnya, tapi kalau kita naik ke atas maka kita akan melihat dengan jelas kemana arah pintu keluarnya, ya. Mungkin bisa dibayangkan seperti itu, ya, karena cara pandang surgawi, cara pandang eh, Tuhan, ya, dengan cara pandang dunia ini pasti jauh berbeda. Misalnya sederhana saja, ya, cara pandang dunia terhadap uang, ya, tentu berbeda dengan cara pandang eh, surgawi, ya. Pak Heri selalu mengatakan bahwa ada prinsip dunia ini bahwa uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak berarti tanpa uang, ya. Nah, itu prinsip yang tentu sepertinya benar, tetapi keliru sangat, ya. Oleh karena itu, ya, kita harus terus belajar untuk memiliki cara pandang yang benar, cara pandang dari atas, cara pandang surgawi, supaya hidup kita ini tidak tersesat dan kita selalu punya jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Itu beberapa hal yang ingin saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing pagi hari ini. Saya percaya jelas yang kita bisa dengar dan kita renungkan untuk kita pahami bahwa kita ini memiliki Allah yang begitu mengasihi dan dia akan tetap mengasihi karena dia Allah yang kekal, dia Allah yang kasih. Tapi juga ingat tadi Allah juga ada Allah yang maha adil. Seringkali apa yang kita alami itu bukan karena hukuman Tuhan, tapi keadilan sebagai bentuk akibat dari perbuatan kita sendiri. Karena memang kita juga hidup di dunia yang mengenal hukum kausa prima, sebab akibat. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi nasihat bagi kita, untuk kita menjaga tingkah langkah kita. Biarlah tingkah langkah kita ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang tadi Pak Ramli juga katakan dari kitab Roma pasal 12. Biarlah hidup kita ini menjadi sebuah persembahan yang berkenan. Dan persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang tidak bercacat, tidak bercelah. Dan tentu biarlah firman Tuhan yang menolong kita. Dan bagaimana caranya? Tadi Pak Ramli juga sudah sampaikan dari Kolose pasal 3. Mari kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Memikirkan pikiran-pikiran, bukan pikiran duniawi, pikiran Kristus. Ya tentu bagaimana caranya adalah dengan kita setiap pagi baca firman, setiap pagi kita menerima firman, terus kita merenungkan firman. Sehingga berkali-kali juga saya katakan kita bukan hanya sebagai orang yang menguasai firman, karena begitu banyak ayat yang bisa kita hafal, tapi biarlah benar-benar firman yang menguasai hidup kita. Firman yang mengendalikan hidup kita, sehingga tingkah langkah kita dimulai dengan pola pikir kita,
itu selaras dengan firman Tuhan, selaras dan berpadanan dengan kehendak Bapa kita. Seperti apa yang di tema kita 3 bulan ini, yaitu mengenal, memahami, melakukan, dan menghidupi kehendak Bapa. Dan seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, ya semua dimulai dari perubahan pikiran. Makanya firman Tuhan harus benar-benar mengendalikan, menguasai pikiran kita. Pikiran Kristus itu harus mengendalikan pikiran kita. Nah, berkali-kali prinsip yang saya katakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu pasti akan kita katakan. Apa yang kita katakan berulang-ulang, pasti akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan jadi habit gaya hidup kita. Jadi mari, apa yang sudah kita mulai, tentu bukan saja selama 3 tahun ini di Korandeo, tapi saya tahu ada begitu banyak di antara kita 3 tahun inilah baru konsisten dalam hidupnya. Setiap pagi bangun tidur, menyembah Tuhan, diisi dengan firman, merenungkan firman. Dan itulah langkah awal yang bukan berarti kalau sudah langkah awal terus ditinggalin. Tapi ini langkah awal setiap hari kita bangun, setiap hari kita awali hari kita. Supaya apa? Supaya benar-benar pikiran kita yang diwujudkan dalam tingkah langkah secara nyata, itu adalah selaras dengan firman Tuhan. Karena seperti Yesus katakan, apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari tingkah laku kita, itu semua bersumber dari hati. Saya percaya ketika hati kita hanya diisi dengan kebenaran firman Tuhan, ya tentulah hidup kita akan berpadanan. Sehingga kita tidak harus menanggung akibat dari tingkah langkah yang salah, tapi justru kita menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi seperti minggu-minggu yang lalu saya katakan, sekiranya kita mendengarkan suara Tuhan, tentu dalam konteks itu melakukan juga, maka damai sejahteramu seperti sungai yang nggak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, atau bahasa sederhana di Yesaya 55 ayat 2 saya katakan, Cia Holiau, hidup kita benar-benar nikmat, karena kita hidup berpadanan dengan firman. Jadi sekali lagi apa yang Yeremia sampaikan bagi bangsa Israel Yehuda, itu juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menanggung hal-hal yang tidak enak bagi hidup kita karena tingkah langkah kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu terus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Karena dia Allah yang mengasihi kita dan tangannya terus terbuka dan tawaran itu terus datang. Dan itu satu-satunya undangan yang gak pernah kadaluarsa. Bahkan Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gimana caranya? Ya, kita harus mau pikul kuk. Nah, kuk itu artinya apa? Kita hidup di dalam kendalinya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, Silakan Bapak Ibu. terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng. Nanti tutup Oke, sama Pak Ramli. oke Pak Hengki, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih berangkat ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, kasih setiamu pada kami semua, orang tua kami, suami istri, anak, cucu, menantu, bahkan mengundara dengan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga untuk yang Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah beri kami kekuatan kesehatan ya Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami semua-semua sama-sama bisa berkeram dia bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu boleh menerima dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan tahu ya Tuhan memiliki Allah yang sangat mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga tahu ya Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan ada konsekuensinya Tuhan. Maka hidup kami ya Tuhan selalu ada pertobatan ya Tuhan. Dan sadar ya Tuhan akan kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami mau cara hidup pandang dengan Tuhan.
Dan kami juga ya Tuhan memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus ya Tuhan. Dan yang menguasai hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan berpadanan dengan firman Tuhan ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu pada Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi secara luar biasa pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau semakin hari semakin pakai pada Dr. Ramli ya Tuhan. Beri berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau juga terus tambahkan kapasitas dalam pelayanannya. Berikan kekuatan kesehatan. Dan segala pergumulannya Tuhan. Engkau beri jawaban yang pasti ya Tuhan. Demikian anak dan istrinya Tuhan. Engkau berkati. Dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di Dr. Ramli ya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan pertolongan selalu indah pada waktunya. Dan kami bisa bersuka cita, boleh berkat dan memberkati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Supaya kami dapat memperlihatkan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kamu naikkan doa sepakat kami ya Tuhan. Buat kau Hengki, Emi ya Tuhan yang diberikan kekuatan kesehatan, dan lancarkan pengobatan ke Malaka ya Tuhan. Dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dan kesembuhan buat kau Buyung pasca operasi pita suara ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau pulihkan, kau sempurnakan kesembuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan Saudara Cindy Tamara ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan dan lancarkan operasi cesar untuk anak pertamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat Ibu Caca ya Tuhan, Kau juga berkati dan pemulihan, penyembuhan, kekuatan kesehatannya sampai pulih dan dapat melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Amanat TNI dan Polri tetap taat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari desa terpencil sampai kota ya Tuhan, supaya tetap ada damai buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintah dari daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Tahu roh takwakan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan, untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, dan juga Engkau berikan roh takwakan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan, dari kota sampai ke desa, desa sekalipun ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan hasil bumi, hasil alam di Indonesia dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan negara Republik Indonesia dan seluruh rakyatnya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan dan serahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dari berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. So Unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung, boleh menjadi garam dan terang dan menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh datang bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi ini. Kami telah bersama-sama menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami kepadamu. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan, untuk melakukan apa yang telah kami dengar, yang telah kami mengerti pada hari ini.
kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk setiap doa-doa kami yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, dan kami boleh menerima daripada jawaban doa kami. Kami sekali lagi serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami, bahkan Tuhan yang membuat kami berhasil apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terpujilah namamu, dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak. Bunga hujan terus Pak. Iya, sering hujan.